Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhtar Irsyad. Kita sudah masuk semester genap ya. Jadi semester baru, kalian harus ada semangat baru. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tetap semangat belajarnya ya. Oke, untuk semester kali ini, bab pertama yang kita pelajari adalah perbandingan. Untuk video kali ini kita akan belajar nanti ada pembagian proporsional, kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum masuk ke perbandingan, tentu kalian sering ya membandingkan sesuatu, atau di dunia ini pasti banyak sekali perbandingan-perbandingan yang kita jumpai. Misalkan membandingkan tinggi badan, ataupun misal membandingkan idola pemain sepak bola kalian, ada Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Tentu ada ini sampai berantem seperti itu. Atau dalam matematika nanti kalian akan bandingkan bangun datar ataupun bangun ruang. Bahkan dalam ajaran agama kita pun, dalam hadis riwayat Muslim juga ada mengenal perbandingan. Ini adalah hadisnya, yaitu demi Allah dunia ini dibandingkan akhirat ibarat seorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Air yang tersisa di jarinya ketika diangkat, itulah nilai dunia. Jadi segitu perbandingannya dunia dan akhirat kalau berdasarkan hadis riwayat Muslim ini. Oke, kita masuk ke materi perbandingannya. Secara umum, membandingkan sesuatu yang bernilai dilakukan dengan dua cara. Di sini saya tekankan, yaitu dengan kata bernilai. Yang kita bahas di ini adalah yang bernilai. Kenapa? Karena kalau nanti tidak bernilai atau subjektif, nanti ya tergantung penilaian masing-masing. Misalkan kita membandingkan kecantikan misalkan, itu kan mungkin orang satu dengan orang yang lain akan berbeda pendapat. Jadi kita cukup membandingkan sesuatu yang bernilai atau yang jelas nilainya ya. Oke, nanti kita bisa membandingkan berdasarkan selisih ataupun berdasarkan pembagian. Sebagai contoh, misalkan nilai ulangan matematika Adi 80 sedangkan Budi 60. Jika kita membandingkan berdasarkan selisih, maka nilai Adi itu lebih banyak 20 poin dari nilai Budi. Atau selisih nilai Adi dan Budi adalah 20 poin. Itu kalau kita membandingkan berdasarkan selisih. Kalau kita membandingkan berdasarkan pembagian, maka kita bandingkan dulu nilai Adi banding nilai Budi. Ini bisa dibaca banding ya, seperti ini, per juga boleh. Tapi kalau dalam kalimat kita banding ya, nilai Adi banding nilai Budi. 80 banding 60 bisa kita sederhanakan, yaitu 4 banding 3. Sehingga bisa kita terus dalam kalimat adalah perbandingan nilai Adi dan Budi adalah 4 banding 3. Oke, itu perbandingan. Sekarang kita masuk ke pembagian proporsional. Apa itu pembagian proporsional? Secara umum ini adalah pembagian proporsional ini digunakan untuk menentukan bagian-bagian yang didapat dari bagian keseluruhan. Nanti misalkan kalian akan membagi, misalkan iuran beli kertas atau apa, itu nanti pembagiannya proporsional. Itu nanti sebenarnya juga bisa masuk perbandingan senilai sebenarnya ya. Oke, untuk lebih jelas contoh, si A dan si B iuran untuk membeli tanah seluas 120 meter persegi. Jika A iuran 300 juta dan B 200 juta, tentukan pembagian tanah supaya adil. Jadi pembagian proporsional itu adalah maksudnya adalah untuk membagi yang adil ya, yang proporsional, yang pas lah. Oke, untuk cara menjawab soal seperti itu, cara menyelesaikan masalahnya, ini kan A dan B iuran. Iuran totalnya berarti berapa ini? 500 juta ya. Dengan tanah 120 meter totalnya. Berarti tentu kalau secara logika A sama B dapat tanahnya pasti luas yang A, karena dia iuran lebih banyak. Lah, lebih banyaknya tepatnya berapa? Nah, kita
cari dengan perbandingan uang mereka dulu. Uang A dan B kita bandingkan dulu. Berarti 300 per 200 juta. Atau bisa kita sederhanakan yaitu A banding B 3 banding 2. Berarti nanti tanah yang didapat juga perbandingannya 3 banding 2. Tinggal kita kalikan ini. Berarti nanti tanah yang didapat A kan A dapat 3. Dari totalnya 5 bagian 5. Berarti ya 3 per 2 tambah 3 ini. Total bagiannya itu ya. Kalikan tanahnya. Kalikan 120 meter persegi. Sehingga kita dapat 3 per 5 kali 120. 120 dibagi 5. Itu kan 24 ya. 24 kali 3. Berarti 72 meter persegi. Itu adalah tanah yang didapat A. Sedangkan yang didapat B juga sama. Tinggal bagiannya. Yang B bukan lagi 3 tapi 2. Dari totalnya juga 2 tambah 3. Kalikan sama. Nanti akan ketemu 2 kali 2 4 yaitu 4 lah. Ini perbandingan juga sama ini. Ini perbandingan juga 3 banding 2. Makanya ini sebenarnya juga bisa masuk materi selanjutnya yaitu perbandingan senilai. Oke ya. Jadi itu salah satu cara untuk membagi secara proporsional. Lanjut sekarang yaitu kita fokus ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu digunakan nanti jika nilai besaran pertama dan kedua itu sebanding. Maksudnya sebanding gimana? Besaran pertama kedua itu gimana? Untuk lebih jelas perhatikan contoh. Sebuah mobil memerlukan bahan bakar 4 liter untuk menempuh jarak 52 km. Tentukan jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar sekarang kalau 10 liter. Berapa jarak yang bisa ditempuh? Oke, maksudnya di sini besaran pertama adalah kita misalkan ini bisa kalian pilih salah satu dulu yang bahan bakar. Ini saya misalkan bahan bakar. Berarti besaran yang kedua berarti jarak. Oke. Kita tahu tadi berdasarkan pernyataan pertama, mobil 4 liter, bahan bakar 4 liter, menempuh 52 km. Tentukan jarak yang ditempuh jika bahan bakar 10 liter. Sekarang yang kedua, kalau bahan bakar 10 liter, jarak yang ditempuh berapa? Jadi ini maksudnya ini sebanding gimana? Tentu, kalau bahan bakar kalian semakin banyak, jarak tempuhnya juga akan semakin banyak. Jadi besaran pertama dan kedua itu semuanya sebanding. Setiap pernyataan pertama ini, pernyataan kedua pasti juga sebanding, pasti juga lebih besar. Jadi ini kalau besaran pertama diperbesar, besaran kedua juga pasti lebih besar dan sebaliknya. Itu maksud perbandingan senilai. Oh ya, berarti kita akan mencari di sini yang tanda tanya atau kita misalkan dulu X. Untuk caranya berdasarkan perbandingan, maka kalian bisa tulis seperti ini. 4 banding 10 sama dengan 52 banding X. Atau kalian bandingkan ke sini juga boleh. 4 banding 52 sama dengan 10 banding X. Sama. Nanti ketemunya kan sama. Dengan cara perkalian silang, tentu kalian akan mendapatkan hasil yang sama nanti. Entah pakai yang ini atau ini. Atau kalian untuk perbandingan senilai, kalian bisa langsung kalikan yang kalian buat tanda silang yang tidak mengandung X, kalian kalikan nanti. Oke, berarti ini 10 kali 52. Kemudian kalian bagi yang ketemu X, silangnya yang ketemu X. Oh, berarti dibagi 4. Itu cara cepatnya itu kan juga berdasarkan dari perkalian silang ini. Ini kan sebenarnya 4 kali X sama dengan 52 kali 10 sama. Nanti ya sama aja, nanti X sama dengan ini. Jadi langsung saja. Nanti jika kalian perbandingan senilai, ingat ya yang senilai ya, kan langsung kalian cari seperti ini, nggak apa-apa. Misalkan X-nya di sini juga berarti yang dikalikan di sini dibagi yang ketemu X, silangan yang ketemu X. Oke ya. Oke, kita hitung sekarang. 52 dibagi 4 bisa ya. Berarti ini 10 kali 13 atau X-nya 130. Berarti jarak yang bisa ditempuh adalah 130 km. Oke, paham ya? Mudah ya? Udah.
Kalau perbandingan senilai udah, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Untuk berbalik nilai, ini kalau tadi sebanding, ini besaran pertama dan kedua nanti berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu maksudnya gimana? Perhatikan dulu contohnya biar lebih jelas. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B memerlukan waktu 5 jam jika dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya 40 km per jam? Maksud berbanding terbalik adalah ini. Besaran pertamanya misalkan adalah waktu, besaran kedua kecepatan ya. Ini kan waktu dan kecepatan. Maka yang pertama tadi apa? 5 jam kalau kecepatan 60 km per jam. Kemudian berapa jam kalau kecepatannya 40 km per jam. Secara logika di sini kalau kecepatannya tinggi, waktu tempuhnya semakin cepat enggak? Ya pasti semakin cepat. Di sini padahal di kedua kecepatannya malah turun. Jadi kalian melajunya malah semakin pelan. Berarti waktu tempuhnya semakin bertambah enggak? Iya, semakin bertambah. Itulah kenapa ini perbandingan berbalik nih. Nilai ini tidak sebanding. Tadi 5, di sini 5. Kalau ini diperbesar, maka di sini malah menjadi kecil. Ini juga sama, kecepatannya kalau diperkecil, waktu tempuhnya malah semakin banyak. Berbeda dengan yang senilai tadi. Yang senilai tadi kan kalau di sini kecil, di sini juga semakin kecil dan sebaliknya. Itu maksud berbanding terbalik. Untuk berbanding terbalik, misalkan ini kita mencari nilai X, maka perbandingannya juga harus terbalik. Jadi ini 5 banding 40 sama dengan X banding 60 atau cuma dibalik atas bawahnya. Jadi enggak saya kasih atau ya. Untuk caranya, jika ini juga kita kali silang, maka saya persingkat seperti ini. Kalau perbandingan berbalik, yang dikalikan yang lurus. Jadi kalau senilai tadi yang kita silang ya, kalau berbalik nilai atau perbandingan terbalik, kalian kalikan aja yang tidak kena X. Ini berarti 5 kali 60 langsung dibagi yang kena X. Bagi 40 itu cara cepatnya. Kalau cara seharusnya pakai ini. Ini kan juga sama. Kita mempercepat dari proses ini aja gitu ya. Kemudian 60 dibagi 40 bisa ya. Berarti 3/2. Kalau kita kalikan 15 bagi 2, 7,5. Nah, jadi butuh waktu 7 jam 30 menit atau 7,5 jam. Kalau kecepatannya 40 km per jam. Oke, paham ya? Jadi kuncinya kalau senilai nanti tinggal kalian silang aja, dikalikan dibagi yang ketemu X-nya. Kalau yang berbalik kalian luruskan aja, dikalikan dibagi yang ketemu X. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Silahkan di screenshot dulu atau di pause videonya. Tuh tidak usah saya bacakan, cukup jelas ya. Untuk tugas ini nanti diupload di e-learning ya tugasnya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.